Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Wibawa Mukti, ketemu lagi bersama saya Iyasya Nur Fauzia di program talk show Wibawa Mukti TV, yang dimana kali ini saya sudah ditemenin sama Polres Metro Bekasi, dan kita akan membahas sedikit mengenai bulan Ramadan ini seperti apa sih di Kabupaten Bekasi. Dan maka dari itu kita sapa langsung aja Bapak yang sudah ada di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, keadaannya sehat Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ya Bapak dalam keadaan yang sehat dan bisa menemani kita di acara talk show Wibawa Mukti TV ini ya Pak ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa anjuran di bulan Ramadan ini ya Pak ya, karena tidak bisa dipungkiri kalau kita ini masih di tengah pandemi ya Pak ya. Iya, iya. Nah, mungkin kita akan langsung aja bertanya, kita langsung to the point aja, tanggapan dari Bapak Kapolres sendiri, yaitu Bapak Gideon Arif. Tanggapannya Pak mengenai anjuran sekarang itu sudah menjadi syarat ya, salah satunya yaitu vaksin booster menjadi syarat untuk para pemudik gitu ya Pak. Bagaimana tuh Pak tanggapannya Pak? Baik, terima kasih. Memang booster menjadi salah satu syarat untuk melakukan mudik. Artinya bukan sekedar syarat yang dibuat-buat menurut saya. Ini adalah satu upaya pemerintah juga untuk menguatkan herd immunity. Memang kan kita harus akui bahwa masyarakat sudah 2 tahun lah tidak merasakan aura Idul Fitri yang kemudian bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Tentu ini akan menjadi sebuah kerumunan. Tentu ini kita akan bersilaturahmi, bertemu dengan banyak orang. Maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah melakukan booster. Dan booster yang ada di kita itu ditargetkan 70% ya Mbak ya, 70% ya, untuk sebelum masa mudik. Tapi untuk sejauh ini Pak, vaksinasi di Kabupaten sendiri nih untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga itu kira-kira sudah berapa persen sih Pak? Kalau dosis pertama sudah 80%, dosis keduanya sekitar 70%, dan dosis ketiganya itu baru sampai tadi malam itu 22,7%. Ya. Nah, menurut arahan dari Wakapolri kemarin nih Pak ya, kalau misalkan kita itu harus mencapai 70% gitu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, mungkin kita juga pengen tahu upaya-upayanya nih Pak yang sudah dilakukan sampai saat ini tuh apa sih Pak? Baik. Jadi idealnya memang kita mencapai 70% supaya kita bisa yakin firm semua masyarakat bisa melaksanakan aktivitas seperti normal kembali. Maka kemudian akselerasi yang kita lakukan ya penebalan untuk vaksinasi. Akselerasi vaksinasi yang dilakukan oleh Polda Metro termasuk Polres Metro Bekasi itu baik siang maupun malam. Kita banyak mendapat masukan dari masyarakat karena siang melakukan puasa, maka kemudian kita juga mengakomodasi untuk malam hari. Beberapa relawan juga kita rekrut untuk melakukan vaksinasi. Setidaknya di Kabupaten Bekasi ini saja satu hari kita melakukan vaksinasi di 130 titik. Setidaknya untuk siang. Kemudian malam sekitar 39 sampai 50 titik lah, beragam. Dari mana personil vaksinatornya? Dari puskesmas, kemudian dari relawan yang kemudian kita rekrut dengan pola-pola Pak Kapolda, pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial masyarakat. Dan saya berterima kasih untuk para relawan yang mau bergabung dengan kami untuk melakukan akselerasi vaksinasi. Nah, tapi untuk kebutuhan dosisnya sendiri di Kabupaten Bekasi apa memenuhi gitu Pak? Kita komitmennya dengan Bupati, dengan Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan mencoba meneruskan kepada pemerintah provinsi ya, kemudian ke Departemen Kesehatan itu untuk mencapai target. Memang setidaknya itu kalau hitungan kami 1,2 juta yang harus kita vaksin, dan itu sudah kita lakukan upaya untuk sampai kebutuhan sampai saat ini satu hari paling tidak kita melakukan vaksinasi terhadap 30.000 orang. 30.000 orang. Dari mana kita titik vaksinnya? Mulai dari perumahan, kemudian tempat-tempat perindustrian, pusat perekonomian, kuliner, kemudian masjid. Masjid juga saya berterima kasih juga untuk pengurus masjid yang membuka untuk menjadi tempat atau tuan rumah untuk vaksinasi. Nah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum tahu ya Pak ya, di mana aja sih mereka itu bisa menemukan informasi yang terupdate tempatnya itu untuk melakukan vaksinasi. Nah, mungkin masyarakat bisa tahu di mana sih Pak? Masyarakat bisa mengakses
Instagram Polres Metro Bekasi. Kemudian di puskesmas juga setiap hari buka. Dan titik-titik di luar puskesmas itu memang agak mobile, tapi ada beberapa yang dilakukan setidaknya dalam waktu 1 minggu. Misalnya di Cikarang Pusat itu melakukan 1 minggu, kemudian di tempat terbuka ya di pasar itu. Kemudian di Koramil juga menginformasikan kapan dia melakukan vaksinasi. Dan ini masyarakat juga harus tahu ya kalau media sosial dari Polres Metro Bekasi itu sungguh aktif ya. Jadi bisa diupdate terus informasinya di Instagramnya Humas Polres Metro Bekasi ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya beralih dari vaksinasi nih Pak, kan sebentar lagi kita mau Lebaran ya Pak ya. Nah, mungkin kita juga pengen tahu mengenai persiapan ya arus mudik atau biasa disebut dengan operasi ketupat ya Pak ya. Nah, persiapannya sudah sampai mana tuh Pak? Baik, terima kasih. Memang menyambut Ramadan tahun ini itu kita rasakan psikologi masyarakat yang berbeda dari 2 tahun yang lalu. Ini juga bisa dikatakan sebuah euforia. Maka kemudian pasti akan terjadi penumpukan, terjadi frekuensi kegiatan masyarakat yang cukup tinggi, dan itu kita rasakan. Nah, kemudian kita melakukan operasi ketupat yang nanti sesungguhnya dimulai H-7 sampai dengan H+7 ya, untuk operasi ketupat. Kalau operasi ketupat nanti fokusnya adalah pada pengamanan mudik. Ya, kita melakukan mengupayakan memfasilitasi masyarakat yang melakukan mudik ini bisa melakukan dengan aman dan nyaman. Maka pos-pos pantau dan pos-pos pelayanan kita bangun. Setidaknya ada 12 titik pos pantau dan 2 pos pelayanan. Apa fungsinya? Pos pantau itu lebih fokus untuk melancarkan arus mudiknya. Kemudian pos pelayanan ini manakala masyarakat membutuhkan tempat untuk singgah sejenak, kita memberikan fasilitas masyarakat untuk lebih rileks melakukan perjalanan sehingga berkelanjutannya tidak capek dan bisa lebih nyaman lagi. Di pos-pos pelayanan itu juga kita akan menyiapkan vaksinasi juga nantinya. Nah, kemarin juga Bapak sudah meninjau ya Pak ya untuk perbaikan jalan ya Pak ya. Mungkin itu juga salah satu upaya ya untuk arus mudik gitu. Nah, selanjutnya juga Pak mengenai hal-hal yang lagi viral sekarang ya di media sosial yang begitu cepat gitu ya informasinya, dan kemarin juga sempat dibahas oleh Bapak Sekda Kabupaten Bekasi mengenai kekhawatirannya mengenai tawuran ya Pak ya. Tawuran yang ada di Kabupaten Bekasi dan di bulan Ramadan itu seperti apa sih Pak? Ya, memang tadi ini fenomena baru di masyarakat, anak-anak muda kita. Memang kita temukan juga di usia-usia di bawah umur menghadapi dan merayakan ini bulan-bulan yang kemudian menjadi frekuensi kegiatan masyarakat cukup tinggi ini beragam sekali. Ada yang kemudian menggunakan sepeda motornya ya bisa tidak trek-trekan tapi beriringan, berkelompok di waktu-waktu tertentu. Kemudian yang paling mengkhawatirkan memang tawuran. Tawuran yang kemudian mereka mengidentifikasi atau menamakan dirinya dengan perang sarung. Ini fenomena yang menurut saya harus kita kikis. Kita harus rubah mindsetnya anak-anak muda kita. Ya, sarung kan untuk ibadah. Sarung itu kan untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang untuk merayakan bulan suci Ramadan, bukan untuk perang gitu. Nah, kita juga melakukan beberapa upaya-upaya. Kalau preventif itu pasti, patroli presisi itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian patroli-patroli rutin yang itu gabungan TNI, Polri, Satpol PP. Nah, kemudian saya melihat juga ada geliat partisipasi masyarakat. Seperti di Cikarang Utara itu memang rawannya kan Jumat, Sabtu, Minggu, meskipun puasa itu hampir sama. Jumat, Sabtu, Minggu masyarakat berjaga-jaga gitu, berjaga-jaga. Tapi juga saya mengingatkan bahwa jangan terlalu reaktif juga, karena kalau kemudian reaktif, emosional, ada orang yang dicurigai, maka kemudian secara psikologi massa ada yang teriak maling, menjadi main hakim sendiri. Boleh proaktif, boleh tapi yang konstruktif itu. Memang konsepnya berjaga-jaga. Tapi sejauh ini Pak, di bulan Ramadan ini untuk kasus tawuran itu sudah ada laporan di wilayah mana aja gitu Pak? Yang menonjol yang menyebabkan meninggal dunia di Tambun. Di Tambun ya? Dan itu kejadiannya baru ya Pak ya? Baru, dan itu kita lakukan penangkapan terhadap 2 orang. Kemudian yang tidak mengakibatkan luka itu ada di Cikarang Utara, kemudian Serang Baru. Ya, tiga peristiwa yang kita
Oke. data kita. Nah, untuk selanjutnya kan ada beberapa kasus yang lain ya Pak ya, seperti kasus begal dan juga balapan liar gitu. Nah, mungkin untuk di Kabupaten Bekasi itu seperti apa Pak? Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kita juga merasakan sama-sama malam hujan. Malam hujan. Iya kan. Jadi Iya. balap liarnya nggak muncul. Iya. Tapi kita sudah antisipasi itu. Memang ada istilahnya sahur on the road, ya Iya, kan. Tapi di biasa ya. Bekasi saya lihat minimize lah untuk frekuensi kegiatan untuk sahur on the road. Oke. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari kasus-kasus seperti tawuran, begal, nah menurut Bapak sendiri di bulan Ramadan ini kasus-kasus seperti ini tuh mengalami kenaikan atau sama aja seperti bulan-bulan biasa tuh Pak? Nah, kalau yang kasusnya keluhan warga ya, Iya, sifatnya keluhan warga, ada kerumunan anak-anak, misalnya kemudian ada seperti tadi mau tawuran, Iya. itu memang meningkat. Tetapi untuk kasus begal menurun. Oke. Sekarang kemarin kita sudah melakukan beberapa penindakan, penegakan hukum terhadap beberapa kasus yang identifikasi kami pelaku itu melakukan di banyak TKP. Jadi ini agak menurun setelah. Oke. Nah, mungkin yang terakhir Pak, dari segala yang sudah kita bahas ya mengenai vaksinasi dan juga fenomena-fenomena bulan Ramadan ini, mungkin boleh Bapak berpesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi Pak. Baik, terima kasih masyarakat Bekasi yang saya cintai dan saya banggakan untuk menghadapi dan merayakan bulan suci Ramadan, kemudian menyambut Idul Fitri dengan berbagai cara yang kita lakukan. Mari kita melakukan dengan memuliakan dan menyucikan bulan suci Ramadan itu sendiri. Cara-cara yang konstruktif, cara-cara yang lebih membangun silaturahmi, itu yang kita utamakan sebagai budaya Indonesia asli. Kemudian dalam rangka mudik, untuk kenyamanan para masyarakat yang melakukan mudik, kami menyiapkan berbagai fasilitas pos pantau dan pos pelayanan. Tetapi kembali menyiapkan perjalanan mudik, kemudian membangun kekebalan tubuh sebelum mudik, itu menjadi kunci masyarakat untuk merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan itu dia sahabat Tiba Muktiyat Talk Show bersama Bapak Kapolres, yaitu Bapak Gideon Arif. Terima kasih Pak untuk waktunya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Informasinya juga bisa diupdate terus ya buat sahabat Tiba Mukti. Dan akhir kata dari kita berdua, mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.